video kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai arbitrage pricing theory. Di sini kelompok ini saya sendiri Tiffany Taneo dan rekan saya Esther Indriani. Materi yang pertama saya akan membahas mengenai arbitrage, risk arbitrage atau risiko arbitrase dan equilibrium. Arbitrage ini merupakan peluang untuk bebas risiko tanpa modal bersih dengan membeli aset di pasar yang murah dan menjual ke pasar yang lebih mahal. Contohnya itu, ini ada penjualan saham IBM yang dijual ke 193 di Nasdaq, di mana investor membeli di Nasdaq dan menjual di NYSE dengan untung $2 per saham tanpa modal sendiri. Sifat arbitrage ini merupakan portofolio arbitrage yang bebas risiko yang membuat setiap investor ingin mengambil posisi tak terbatas sehingga harga cepat menyesuaikan dan menghilangkan peluang. Yang kedua mengenai risk arbitrage atau risiko pada arbitrase yang dimana risiko ini merupakan istilah yang digunakan oleh praktisi untuk aktivitas mencari sekuritas yang salah harga atau misprice di area spesifik seperti saham target merger, bukan arbitrage murni yang bebas risiko. Konteks penggunaan pada risk arbitrage ini merupakan risk arbitrage yang sering digunakan oleh arbitrager profesional yang sering merujuk pada pencarian peluang, bukan hanya arbitrage bebas risiko. Terakhir mengenai equilibrium, di mana pada bab ini arbitrase memaksa harga aset berubah cepat yang naik di tempat yang murah dan turun di tempat yang mahal, hingga peluang untuk bebas risiko itu akan hilang dan pasar mencapai keseimbangan. Kemudian yang kedua mengenai well diversified portfolio atau portofolio yang terdiversifikasi, di mana portofolio ini membahas mengenai risiko portofolio saham dalam model pasar faktor tunggal. Jika sebuah portofolio yang telah diversifikasi dengan baik, maka risiko khusus perusahaan akan semakin kecil dan bisa dianggap nol atau bahkan risiko ini bisa hilang. Rumus dasar pada portofolio ini return portofolio ditambah sensitivitas portofolio terhadap pasar dan ditambah bagian dari return portofolio yang tidak dijelaskan oleh faktor pasar. Kemudian varian portofolio di sini rumusnya risiko sistematis dipengaruhi pasar ditambah risiko yang tidak sistematis. Selanjutnya mengenai diversifikasi dan pengurangan portofolio, di mana jika portofolio berisi banyak saham dan tidak terlalu berat di satu saham tertentu, maka risiko tidak sistematik akan semakin kecil. Kemudian untuk portofolio yang memiliki bobot yang sama, artinya setiap saham memiliki bobot WI sama dengan 1/N. Maka artinya semakin banyak saham atau N-nya makin besar, makin kecil juga risiko tidak sistematik karena dibagi ke banyak saham. Jadi intinya diversifikasi itu merupakan proses penyebaran investasi ke banyak saham agar risiko tiap perusahaan itu saling meniadakan. Ketika portofolio semakin besar, maka jumlah sebuah saham akan semakin meningkat dan risiko tidak sistematik itu akan mendekati nol. Yang tersisa hanyalah risiko sistematik atau risiko pasar yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Kemudian diversified portfolio atau portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dan risiko sistematik. Jika kita memiliki portofolio yang telah diversifikasi dengan baik, maka risiko tidak sistematik itu akan kecil bahkan dianggap nol seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, di mana return-nya dapat ditulis secara sederhana sebagai berikut, di mana RP sama dengan return rata-rata yang diharapkan ditambah sensitivitas portofolio terhadap faktor pasar. Nah, di sini ada contoh bagaimana portofolio yang diversifikasi. Di sini kita bisa lihat ada pada gambar 10.1 mana terdapat dua panel A dan panel B.
Pada gambar panel A, terdapat garis lurus yang menunjukkan hubungan antara akses return dan faktor sistematik untuk portofolio yang diversifikasi dengan baik. Dengan asumsi RA sama dengan 10% dan beta A sama dengan 1. Jadi, di asumsi tersebut terdapat persamaannya sama dengan dikali RA ditambah beta AF sama dengan 10% ditambah 1 dikali 1,0 dikali F. Kemudian kita bisa lihat pada gambar panel A terdapat di sini titik potong sumbu vertikal. Jika saat F sama dengan 0 menunjukkan expected return itu sama dengan 10%. Jika F bernilai positif, maka return portofolio naik di atas 10%. Kalau F-nya negatif, maka return portofolio akan turun di bawah 10%. Jadi hanya kebalikannya saja. Jadi, pada gambar panel A itu kita bisa lihat bahwa garis ini itu menunjukkan bahwa seluruh perubahan return portofolio dijelaskan oleh faktor pasar karena risiko spesifik sudah dihilangkan oleh proses diversifikasi tadi. Selanjutnya, kita membahas mengenai panel B, di mana pada panel ini menunjukkan situasi untuk satu saham tunggal atau single stock bukan portofolio. Nah, garis biru ini menggambarkan hubungan sistematik antara return dan faktor pasar, di mana titik-titik hitam yang tersebar di sini di sekitar garis yang warna biru ini menunjukkan adanya risiko tidak sistematik, yaitu hal-hal yang spesifik pada perusahaan, misalkan masalah manajemen, produksi, dan lain-lain. Jadi, kita bisa lihat bahwa return saham tunggal tidak hanya dipengaruhi oleh pasar, tapi dipengaruhi oleh faktor unik perusahaan. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat perbedaan dari panel A dan panel B, di mana panel A itu portofolio yang terdiversifikasi, di mana seluruh titik itu tepat di garis hanya risiko pasar aja. Dan panel B atau saham tunggal, di mana titik-titik di sini tersebar. Jadi artinya ada risiko pasar dan risiko perusahaan. Selanjutnya, korelasi antara dua portofolio tersebut, di mana jadi dalam dunia single factor model, seluruh portofolio yang terdiversifikasi dengan baik memiliki risiko yang hanya berasal dari faktor yang sama, artinya mereka akan saling berkorelasi. Jadi jika pasar naik atau turun, semua portofolio bergerak bersama-sama, hanya berbeda pada seberapa sensitif beta mereka terhadap pasar. Jadi kesimpulannya portofolio yang terdiversifikasi dengan baik itu hanya punya risiko pasar, dan risiko spesifik perusahaan akan hilang karena adanya diversifikasi tersebut. Dan seluruh portofolio yang telah diversifikasi akan bergerak searah dengan pasar, dan saham tunggal masih memiliki risiko tambahan yang tidak bisa dijelaskan oleh pasar. Selanjutnya ada arbitrage pricing teori atau biasa disingkat APT dan multifaktor model. Diverifikasikan dan risiko residual dalam praktik. Diversifikasikan mengurangi risiko residual atau risiko unik tiap saham, namun dalam praktik portofolio tidak bisa dan terbatas karena masih ada risiko residual tahunan hingga 50% atau saham besar dan 100% itu saham kecil. Lalu ada portofolio dengan bobot seimbang atau equal weighted memberi manfaat diversifikasikan yang tertinggi. Lalu ada portofolio tidak seimbang. Misalnya bobotnya itu 70%, 15%, 10%, dan 5%, yaitu memiliki resiko residual yang lebih besar. Jadi semakin banyak jumlah saham, misalnya 1.000 atau 10.000 saham, semakin kecil resiko residualnya. Lalu ada konsep arbitrage atau strategi investasi dalam tanpa resiko. Jadi arbitrage itu adalah strategi investasi tanpa risiko yang menghasilkan keuntungan karena perbedaan harga atau return antara portofolio. Misalnya itu dua portofolio dengan risiko sistematis yang sama tapi returnnya berbeda. Itu yang dinamakan peluang arbitrage. Lalu ada zero beta portofolio atau Z, yaitu kombinasi dua portofolio antara P dan M yang menghilangkan risiko sistematis.
atau buka kurung BZ sama dengan 0. Jadi jika portofolio Z bebas risiko, maka premi risikonya sama dengan 0 dan hanya menghasilkan alfa atau keuntungan yang murni. Lalu ada investor bisa membuat keuntungan dengan posisi long di satu portofolio dan short di lainnya tanpa investasi yang bersih. Lalu ada persamaan tanpa arbitrage atau no arbitrage equity of the APT. Arbitrage akan menekan premi risiko portofolio 0 sampai beta hingga 0. Artinya untuk portofolio disverifikasikan atau E sama dengan RP sama dengan BP E buka kurung RM, yaitu premi risiko portofolio sama dengan beta dikali premi risiko pasar, yaitu APT menghasilkan garis hubungan risiko sampai return yang sama seperti CAPM atau security market line. Selanjutnya ada peluang arbitrasi. Di sebelah itu ada tabelnya. Jadi jika dua portofolio memiliki beta yang sama tapi expect returnnya berbeda, artinya arbitrage itu muncul. Contohnya itu ada portofolio A dan portofolio B. Jadi rumusnya itu adalah buka kurung beta sama dengan 1, yaitu ekspektasi return 10%, dan portofolio B itu adalah beta sama dengan 1, yaitu ekspektasi returnnya adalah 8%. Jadi strateginya itu adalah beli buka kurung long A dan jual short B for profit bebas risiko 2%. Strategi ini disebut zero net investment arbitrage. Lalu selanjutnya ada F sama dengan risk free rate buka kurung RF sama dengan 4%. Lalu ada C portofolio dengan beta sama dengan 0,5% atau ekspektasinya itu return 6%. Lalu ada A sama dengan portofolio dengan beta sama dengan 1, ekspektasinya itu return 10%. Lalu D sama dengan kombinasi antara A dan F 50% kurang 50%. Ekspektasi returnnya itu adalah 7%. Portofolio C itu adalah beta sama dengan 0,5, memiliki ekspektasi return lebih rendah 6% daripada D 7%, padahal risikonya sama, beta sama dengan 0,5. Ini artinya adalah peluang arbitrase. Strategi dari peluang arbitrase ini adalah beli atau bisa disebut long portofolio D karena returnnya lebih tinggi untuk risiko sama dan jual, atau short portofolio C karena returnnya lebih rendah atau overvalue. Lalu ada hubungan APT dan CAPM, yaitu APT dibangun atas dasar portofolio yang diverifikasikan dengan baik, sedangkan CAPM itu fokus pada pasar tunggal atau single factor, sedangkan APT mencakup banyak faktor atau multifaktor model. Jadi keduanya itu menjelaskan hubungan antara risiko sistematis dan return ekspektasi. Jadi ada perbedaannya. Kalau CAPM itu resiko hanya berasal dari pasar, sedangkan APT itu risikonya berasal dari beberapa faktor ekonomi makro. Misalnya itu ada inflasi, suku bunga, PDB, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai arbitrage pricing theory.